walaupun belajar di rumah, kita harus tetap semangat seperti belajar biasanya di sekolah. Pelajaran kali ini membahas tentang kisah Nabi Sulaiman. Untuk mengawali pelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Amin ya rabbal alamin. Sebelum pembelajaran ini dimulai, Ibu mau tanya, apakah kalian semua sudah mengetahui kisah Nabi Sulaiman? Kalau belum, mari kita simak bersama-sama ya. Sulaiman bin Daud adalah satu-satunya nabi sekaligus raja yang memperoleh keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa memahami bahasa binatang. Beliau bisa berbicara dengan burung hudhud dan juga mampu memahami bahasa semut. Dalam Al-Quran Surah An-Naml ayat 18-26 adalah contoh dari sebagian ayat yang menceritakan akan keistimewaan Nabi yang sangat kaya raya ini. Dan dia Sulaiman telah mewarisi Daud dan dia berkata, "Wahai manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya semua ini benar-benar suatu karunia Allah yang nyata." Karunia besar yang dimiliki Nabi Sulaiman salah satunya adalah mengetahui bahasa semua binatang. Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan burung hudhud, dengan semut, dan seluruh hewan yang ada di muka bumi ini. Yang kedua, Nabi yang paling kaya di antara manusia sepanjang sejarah peradaban. Yang nomor tiga, mempunyai pasukan yang paling kuat dalam sejarah manusia, yaitu pasukan manusia dan para jin yang bekerja menuruti perintahnya. Yang keempat, ia juga mendapat mengendarai angin sesuai perintahnya. Kemampuan mengendarai angin ini merupakan kendaraan yang paling cepat di antara kendaraan manapun. Mari kita simak bersama-sama video kisah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman adalah salah seorang putra dari Nabi Daud alaihi salam. Sejak ia berusia 11 tahun, Nabi Sulaiman sudah menampakkan tanda-tanda kecerdasan, kepandaian berpikir, serta ketelitian di dalam mempertimbangkan dan mengambil suatu keputusan. Sewaktu Nabi Daud menduduki tahta kerajaan Bani Israel, Nabi Sulaiman selalu mendampinginya dalam setiap sidang peradilan yang diadakan untuk menangani perselisihan yang terjadi di dalam masyarakat. Ia sengaja dibawa oleh Nabi Daud menghadiri sidang peradilan untuk mendampingi dan menyiapkannya sebagai putra mahkota yang akan menggantikan Nabi Daud memimpin kerajaan. Karena memang Sulaimanlah yang terpandai di antara sesama saudaranya yang lebih tua. Suatu peristiwa yang menunjukkan kecerdasan dan kewibawaan Nabi Sulaiman terjadi pada salah satu sidang peradilan yang ia turut menghadirinya. Dalam persidangan itu, dua orang datang mengadu meminta Nabi Daud mengadili perkara mereka. Salah satu dari mereka mengaku bahwa kebun tanamannya telah dimasuki oleh kambing ternak tetangganya di waktu malam, yang mengakibatkan tanamannya rusak dan mati. Padahal kebun tanaman itu sudah dirawat begitu lama hingga mendekati masa panennya. Tetangga yang diadukannya itu juga mengakui bahwa memang hewan ternaknya lah yang merusak kebun tetangganya itu. Dalam perkara tersebut, Nabi Daud memutuskan bahwa sebagai ganti rugi yang diderita oleh pemilik kebun yang mengakibatkan tanamannya mati, maka pemilik kambing itu harus menyerahkan binatang ternaknya kepada pemilik kebun sebagai ganti rugi yang disebabkan oleh kelalaiannya dalam menjaga binatang ternaknya. Namun pemilik hewan ternak merasa kurang puas akan keputusan yang dibuat oleh Nabi Daud itu. Nabi Sulaiman juga menganggap keputusan ayahnya kurang tepat. Berkatalah ia kepada Nabi Daud, "Wahai ayahku, mohon maaf sebelumnya.
Tapi menurut pertimbanganku, keputusan itu seharusnya berbunyi demikian. Berikanlah hewan ternaknya kepada pemilik kebun yang telah mati tanamannya, dan ia juga dapat mengambil hasilnya untuk keperluannya. Sedangkan kebun yang telah mati itu juga diserahkan kepada pemilik hewan ternak untuk ditanami kembali sampai keadaan asalnya. Kemudian masing-masing menerima kembali miliknya, sehingga tidak ada pihak yang mendapat keuntungan atau kerugian lebih dari yang seharusnya. Keputusan yang diusulkan oleh Nabi Sulaiman itu diterima baik oleh kedua orang tersebut, dan orang-orang yang menghadiri sidang itu merasa kagum terhadap kecerdasan dan kepandaian Nabi Sulaiman walaupun masih muda usianya. Tapi ia telah menunjukkan kematangan berpikir dan keberanian mengeluarkan pendapat walaupun tidak sesuai dengan pendapat ayahnya. Gimana tentang video cuplikan barusan? Apa pesan yang dapat diambil dan pesan moral apa yang dapat kita ambil untuk kehidupan sehari-hari? Nanti ditulis ya dan dikumpulkan. Selanjutnya adalah justru dengan kekuasaan yang amat besar dan agung yang diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman, hal ini membuat Nabi Sulaiman merasa lebih rendah hati di hadapan makhluknya yang lain. Di antaranya adalah rasa malu pada Allah Subhanahu wa taala, selalu berdialog dengan rakyat kecil. Lalu Nabi Sulaiman juga senang bekerja sebagai wujud syukur. Nabi Sulaiman juga mempunyai kehebatan yang khusyuk ketika sholat. Sampai-sampai Nabi Sulaiman ketika meninggal itu dalam posisi berdiri ketika sholat. Kita tidak boleh tidak bersyukur, karena Nabi Sulaiman saja yang diberi kenikmatan begitu luar biasa saja tetap bersyukur. Dan juga kita harus khusyuk dalam sholat seperti yang diteladankan oleh Nabi Sulaiman. Nah, dari sini apakah kalian semua sudah paham tentang kisah Nabi Sulaiman? Kalau sudah, mari kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga ilmu kita bermanfaat dan tetap semangat belajar walaupun kita sedang dilanda corona seperti ini. Cukup sekian dari Ibu. Bila ada salah kata, Ibu minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ilmu bermanfaat. Tetap semangat.